Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi hari ini. Kita akan membahas bakteri atau jamur apa saja yang terkandung di dalam ragi. Jadi ragi ini ternyata banyak mengandung bakteri dan jamur. Nah, di dalam ragi ini ada bakteri yang namanya Rhizopus, ada Aspergillus niger, ada Mucor, ada Amylomycetes, ada Endomycopsis, ada Saccharomyces, Hansenula anamola, ada Lactobacillus, ada Azotobacter dan sebagainya. Ada beberapa jenis bakteri lagi yang lain yang terkandung sepenuhnya di dalam ragi ini. Nah, ragi ini biasanya digunakan untuk membuat alkohol ataupun biasa dibuat untuk pengembang pada roti. Nah, ternyata ragi ini tidak hanya digunakan untuk bahan tambahan makanan ataupun minuman, tapi ternyata ada salah satu kelompok senyawa hormon yang terkandung di dalam ragi ini bisa digunakan untuk pertumbuhan pada tanaman. Nah, yang dimaksud itu adalah strigolacton, merupakan salah satu kelompok senyawa hormon pada tumbuhan yang membantu tanaman akar membentuk hubungan simbiosis dengan mikroorganisme tanah sehingga memudahkan penyerapan nutrisi dan hara pada akar tanaman. Jadi di antara yang lain fungsinya itu juga dapat mencegah tunas dan percabangan yang berlebihan pada tumbuhan serta dapat digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma dan akar gulma. Nah, ini ada sebuah studi di University of California. Di sana berhasil mensintesis senyawa strigolacton dari mikroba untuk mempermudah produksi hormon secara komersial seperti herbisida baru dan pupuk hayati. Jadi itu yang diteliti oleh mereka. Jadi kelompok peneliti ini membuat sebuah proyek untuk memproduksi strigolacton dengan memasukkan gen tanaman terkait ke dalam ragi roti biasa dan bakteri Escherichia coli non patogen. Nah, ini ragi dan bakteri E. coli dibiarkan bersama dalam media yang sama. E. coli dan ragi bekerja sebagai satu tim. Jadi kalau E. coli itu kan sebenarnya bakteri patogen. Nah, ini penelitiannya ragi dengan E. coli dibuat berkoloni. E. coli dan ragi bekerja sebagai satu tim. E. coli berperan membuat enzim karlakton dan kemudian ragi mengubahnya menjadi berbagai produk akhir strigolacton. Nah, metode ini diketahui juga menghasilkan strigolacton yang cukup untuk diekstraksi dan dipelajari. Jadi melalui cara itu peneliti kemudian mengidentifikasi fungsi enzim biosintetik strigolacton. Hasilnya menunjukkan jeruk manis dan anggur memiliki potensi untuk mensintesis strigolacton tipe orobansol. Jadi ini penelitian yang mereka lakukan. Nah, kultur gabungan antara ragi dan bakteri baru menyediakan cara yang nyaman bagi para ilmuwan untuk
menyelesaikan pekerjaan seperti itu karena bakteri membuat karlakton dengan penemuan lebih banyak enzim dan optimalisasi konsorsium mikroba dapat memproduksi strigolakton dalam jumlah banyak di masa depan. Namun dari penelitian itu juga mereka menyampaikan senyawa strigolakton juga berisiko merangsang perkecambahan gulma striga dan Brome rampus yang kerap disebut gulma parasit atau rumput setan yang dapat menyebabkan seluruh tanaman biji-bijian atau serelia gagal tumbuh. Karena itu para peneliti masih mempelajari tentang peran fisiologis yang dimainkan kelompok hormon tersebut. Nah, jadi dari peneliti universitas ini itu diantaranya tadi mengkolonikan atau menggabungkan antara ragi dengan E. coli. Nah, tujuannya satu tadi untuk supaya tanaman ada ketersediaan hormon. Nah, itu yang kedua, mencari satu formulasi yang dapat dijadikan sebagai herbisida. Jadi herbisida hayati yang tujuannya adalah biji-bijian tadi itu supaya tidak lagi bisa mengeluarkan tunasnya. Jadi tunasnya itu ketika dia mau tumbuh, dengan adanya bakteri tadi itu dapat ditunda begitu. Jadi pada saat kita berbudidaya, tanaman ini atau biji gulma ini tidak tumbuh, dan akhirnya kalau tanaman itu sudah tinggi baru rumputnya tumbuh, kan bisa diminimalisir atau setidaknya dia sudah tidak bisa mengganggu tanaman. Nah, ini para peneliti ini terus berinovasi, tetapi kalau bagi kami secara pribadi bahwa di dalam ragi tadi ini kan banyak sekali mikroorganismenya. Nah, diantaranya itu kan Rhizopus dan Azotobacter itu berfungsi sebagai penambat nitrogen. Nah, kalau Aspergillus niger itu biasanya untuk untuk memecah atau penambat N untuk Rhizopus dan pelarut. Nah, itu pelarut kalium dengan fosfat. Jadi ada Aspergillus niger, jamur Aspergillus niger. Terus ada juga kandungannya Lactobacillus. Lactobacillus ini adalah bakteri selulosa. Jadi bakteri selulosa ini memecah gula untuk menjadi glukosa yang siap diserap oleh tanaman, seperti itu. Nah, itu teman-teman ulasan kita hari ini tentang ragi. Jadi sebaiknya ragi ini sering-sering dicampurkan pada sisa-sisa makanan atau sisa-sisa organik yang ada di sekeliling kita, dimasukkan ke dalam wadah, lalu dimasukkan bakterinya atau jamur atau raginya, nanti akan bersimbiosis di situ, akan memecah unsur-unsur yang ada di dalamnya sehingga nanti bisa digunakan untuk memupuk tanaman kita sebagai pupuk hayati. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.